melakukan interpretasi hasil pemeriksaan hematologi rutin ya. Jadi rata-rata kalau klinisi ya, besok dokter, kalian jadi dokter itu pasti minta hematologi rutin gitu ya. Ini sudah kayak rutin, namanya aja rutin berarti kan sering diperiksa. Nah ini saya akan merangkum ya apa yang kalian pelajari selama ini ya. Di 2 minggu ini harusnya sudah ada bayangan ya apa yang perlu diinterpretasikan. Jadi kompetensi kalian itu ya sebenarnya bukan melakukan tapi memilih pemeriksaan laboratorium dan menginterpretasikannya ya. Jadi memilih dan menginterpretasikannya. Jadi siapa ya, saya ya sebagai SPPK laboratorium itu yang mengerjakan. Tapi kalian harus tahu apa indikasinya dan apa interpretasi dari hasil yang kami keluarkan. Itu ya, yang penting kan itu. Karena yang menjelaskan ke pasien itu ya kamu ya, sebagai dokter kamu yang menjelaskan hasil laboratorium ya. Nggak usah ke pasien aja ya. Misalnya keluarga kamu itu ada yang sakit, itu ada hasil lab, pasti kamu suruh menginterpretasikan. Oke, nah ini saya mengenalkan ya di dunia laboratorium itu sebenarnya seperti apa ya, agar kalian itu tuh tidak menganggap bahwa hasil lab itu saya kirim ke lab, ya udah lab itu alat-alatnya sudah canggih, tinggal dimasukin terus keluar hasil alatnya dan kita keluarkan itu saja. Ya, jadi SPPK ya, atau jadi orang-orang di laboratorium itu kita banyak tahapan yang harus dikerjakan untuk menjamin hasil yang kami keluarkan itu benar-benar merepresentasikan dari penyakit pasien ya. Banyak ya, mulai dari kalian ya. Jadi kalau misalnya ada orang sakit itu kan kalian pasti sebagai dokter akan memilih ya, memilih pemeriksaan. Salah satunya adalah hematologi rutin. Maka setelah diminta spesimen dikoleksi ya. Spesimen dikoleksi, kemudian dikirimlah ke laboratorium yang untuk diperiksa dan dianalisis, hasil keluar ya, dan diverifikasi ya. Verifikasi ini kami ya. Jadi kalau kalian ingin tahu tugas laboratorium seorang spesialis patologi itu apa sih? Yang memverifikasi hasil-hasil laboratorium ya. Memverifikasi itu apa? Memastikan bahwa everything is okay, ini sesuai dengan pasiennya ya, tidak ada kesalahan di alat, dan ini bisa kalian gunakan untuk tata laksana pasien ya. So ini yang dinamakan verifikasi. Ini tempatnya kita ya, ranahnya kita sebagai patologi klinik gitu. Nah kemudian baru result itu dilaporkan ya, dilaporkan. Kalian ya, peran kalian tuh di sini ya. Jadi menginterpretasikan ya dari hasil lab, kemudian dicocokkan dengan pasien ya, clinical scenario ya. Jadi apa yang kamu hadapi harus kamu hubungkan, relationkan ya dengan hasil laboratorium, baru action is taken dan patient care is affected ya. Jadi ini adalah tahapan pemeriksaan laboratorium pada umumnya. Tadi ya, sebenarnya kita bagi menjadi pre-analytical, analytical, dan post-analytical ya. Ini udah dibagi ya. Jadi yang ungu ya, ini adalah pre-analytical, yang hijau ini adalah analytical, yang merah itu adalah post-analytical. Kenapa kita harus tahu ini, Cik? Karena kesalahan laboratorium itu yang paling banyak itu malah di luar laboratorium, alias sebelum di laboratorium ya, alias dari fase pre-analitik, termasuk hematologi rutin ya. Jadi kalau kamu periksa hematologi rutin itu tahap pre-analitik ini penting ya, untuk menjamin bahwa hasilmu itu benar. Contoh, kamu terima pasien hasil labnya itu trombositopenia ya, trombositnya turun deh ya. Kamu kan udah diajari, oh trombosit turun gara-gara ini gitu ya. Ternyata ada
ada yang dinamakan trombositopenia palsu ya. Maksudnya itu akibat kesalahan dari fase-fase ini. Salah satunya adalah preanalitik. Contoh apa deh? Sampling ya. Di sini mungkin ada yang pernah diambil darahnya tapi susah banget tadi. Pasti biasanya yang cewek-cewek ya. Itu kamu kalau ngambil darahnya dari vena, wah harus yang ngambil tuh harus berusaha banget gitu. Alias ini minta tolong dong atau yang nggak beres nggak ada ya? Ini bisa langsung dipakai? Bisa dong. Baik ya, jadi tadi sama faktor samplingnya. Jadi salah satunya adalah faktor sampling ya. Faktor sampling ini contohnya adalah pengambilan darah yang sulit. Kemarin pengambilan darah yang sulit itu kan kamu mencederai jaringan, maka akan memicu yang namanya hemostasis ya. Hemostasis pasti akan terpicu karena ada kolagen yang terpapar, ada faktor jaringan. Akibatnya trombositnya gimana deh? Kepakai ya. Jadi trombositnya kepakai, yang disirkulasi menjadi turun ya. Akibatnya hasil laboratorium trombositopenia. Tapi dia sebenarnya nggak trombositopenia deh. Tapi karena cara ngambilmu yang salah ya, atau sulit ya, ada kesulitan dalam proses sampling ini ya, maka bisa menjadi salah. Banyak lagi ya. Kemarin ya, kalau kita praktikum eritrosit biasanya dihomogenisasi ya. Tujuannya apa? Supaya Hb dan hematokritnya itu rasionya tuh bisa oke ya. Kalau misalnya nggak dihomogenisasi, contoh kemarin pemeriksaan LED, darah itu kan untuk diemin aja deh, maka dia akan terpisah, ya kan? Jadi serum, sitoplasma dan sel-sel darahnya, maka kamu akan salah baca hematokritnya gara-gara dia tidak homogen. Hb-nya bisa lebih rendah, ya. Kemudian hematokritnya jadi lebih kecil. Itu gara-gara apa? Jadi faktor sampling dan faktor belum homogen ya, kemudian terbentuk bekuan seperti itu sangat mempengaruhi dari hasil laboratorium. Jadi ingat ya, kalau kalian itu baca lab ya, sekiranya loh kok pasiennya harapanku kayak gini ya, tapi kok ternyata kayak gini, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi, terutama adalah faktor preanalitik ya. Karena faktor preanalitik ini bahkan belum sampai di kami ya, baru ngambil pasiennya, atau misalnya periksa yang lain yang gula darah puasa, pasiennya nggak puasa, jadi nggak sesuai dengan nilai rujukan, maka hasilnya bisa salah. Nah, kalian ya tugasnya sebagai pengirim pasien ya, kalian harus memastikan bahwa faktor-faktor ini itu terkendali supaya hasilnya bisa diinterpretasikan dengan baik ya. Jadi untuk di darah rutin ya, satu adalah cara pengambilan sampel itu sangat pengaruh ya. Mengambil sampel yang sulit akan merubah dari trombosit terutama ya, yang hubungannya dengan koagulasi. Yang kedua apalagi deh? Yang kedua adalah transport. Ini biasanya yang kelamaan ya, transport yang kelamaan ya. Karena apa? Sel-sel eritrosit ya, kalian itu ya, kemarin praktikum saya tuh ngambil sampelnya itu adalah pagi hari ya. Tujuannya apa? Nek buat hapusan eritrositnya masih cantik, bisa dilihat leukositnya masih bagus. Nah, tapi lah kamu misalnya kamu adalah dokter pedalaman, nggak ada laboratorium di sekitarmu, terus mau kirim tuh itu darah rutin seperti itu, apakah berubah?
Ya berubah kalau kamu tidak memprepare itu dengan baik. Ya, jadi harusnya pemeriksaan darah rutin itu diperiksa 24 jam maksimal. Ya, dalam suhu ruang. Ya, suhu ruang itu bukan suhu tanpa AC ya, suhu ruang itu suhu ber-AC 25 derajat ya, 24 derajat seperti itu. Jadi harusnya seperti itu. Itu untuk hematologi rutin. Kalau lab yang lain banyak tapi nanti waktunya habis ya. Jadi intinya faktor preanalitik itu sangat berpengaruh dengan hasil hematologi. Ya ini udah ya sampel hematologi rutin biasanya EDTA ya, kemarin udah tahu ya sampelnya warnanya tutupnya ungu. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Ini yang sekilas lah ini. Ya. Lalu dulu itu kita pakai pemeriksaan yang kalau gunakan di praktikum itu adalah zaman dahulu. Ya itu adalah manualnya. Ya. Sekarang ada yang namanya hematologi analyzer, di mana hematologi analyzer itu dia menghitung dengan prinsip yang namanya flow cytometry. Ya, jadi flow cytometry itu gimana selnya itu toh dimasukkan di sedot alat, kemudian dibiarkan dia berjalan satu persatu. Jadi eritrosit lewat satu, kemudian akan ditembak laser, sensor akan mengenali itu, oh ini eritrosit saya hitung satu. Kemudian sel selanjutnya misalnya leukositnya jenisnya apa ini? Oh ini bentuknya bersegmen-segmen, oh ini neutrofil. Maka alat akan membaca sebagai neutrofil. Ini karena canggih ya. Jadi ini ada yang dinamakan laser ya untuk menghitung jumlah dan untuk melihat jenisnya itu kita bisa pakai yang namanya size scatter ini ya. Jadi biasnya. Jadi cahaya biasnya itu kita bisa tahu, oh ini eosinofil, ini basofil, oh ini neutrofil, ini segmen, ini stop. Semua itu dari sel-sel yang ditembak laser kemudian dibiaskan seperti itu. Intinya sel itu dihitung melewati yang namanya metode flow cytometry. Flow itu aliran, cytometry itu menghitung sel. Ya, jadi menghitung sel untuk secara satu persatu lewat aliran sel yang dibuat berurutan ya, sehingga dia bisa tahu ini apa ini. Ya, ini kecanggihan teknologi. Nah, yang penting ini ya, kami ya memeriksa ya, ini adalah tahapan verifikasi yang tadi saya bilang ya. Lab itu diperiksa alat, tidak hanya sekedar alat dengan flow cytometry terus keluar sendiri itu terus kita keluarkan hasilnya. No ya. Jadi kami itu ya selalu mereview hasil lab ya. Jadi ini ya, ini sampel dari ambil kemudian masuk tabung, masuk ke alat, itu keluarnya seperti ini HGB itu hemoglobin ya, hemoglobin berapa, BPC berapa, koagulan berapa, hematokrit berapa, RBC berapa, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini kadang ya kita makanya ada dokter SPPK itu tujuannya adalah oh pasiennya diagnosisnya DHF. Saya sudah berpikir oh darah rutinnya biasanya trombositopeni, hematokritnya meningkat nih. Viral infection biasanya, oh ini leukocytosis nih, seperti itu. Maka saya akan melihat hasil labnya dan saya verifikasi. Oh benar, hematokritnya naik, trombositnya turun, ya. Kemudian GFR-nya juga cocok, ya. Lah, tapi kita tidak bisa semata-mata percaya. Alat yang namanya alat itu pasti ada pitfall-nya ya. Mereka tuh cuma sekedar ya tidak, nggak bisa abu-abu. Padahal dunia kedokteran itu kadang abu-abu ya. Kadang itu nggak selalu saklek hitam putih, tapi banyak abu-abunya. Nah, oleh karena itu biasanya, oh kok hasilnya aneh ya. Kami sebagai SPPK seperti itu, maka kami akan mereview dengan cara pengesatan manual ya, contoh trombositopeni ya.
bisa salah, bisa mengeluarkan tetap trombositopenia, ya. Tapi saya cocokannya dengan apa? Membaca di manual, ya. Jadi perlakuan manual yang kalian lakukan di lab itu kami lakukan untuk beberapa kasus yang harus divalidasi dan verifikasi. Sehingga kalau sudah benar pasiennya trombositopenia, benar pasiennya anemi, maka saya akan keluarkan sebagai hasil akhir yang pasti di bawahnya ada tulisannya verified by, ya, atau terverifikasi oleh dokter atau penanggung jawabnya oleh dokter. It means itu berarti sudah diverifikasi laboratoriumnya kamu. Ya, ini mulai dari hemoglobin, leukosit, ya. Nah, lalu diserahkan kalian yang menginterpretasi. Nah, nilai rujukan hematologi, kalian mungkin pasti bingung ya. Dok, kok rujukan X sama rujukan Y kok beda ya? Sama-sama laki-laki dewasa, sama-sama periksa hematologi, kok rujukannya beda ya? Ingat ya, tiap lab, ya, ini saya ngomong kayak gini karena memang ada, bahkan sampai koas tuh tanya, dok, saya tuh bingung kalau baca untuk nilai rujukannya kok beda-beda ya, dok, saya harus mengacu yang mana? Saya bilang bahwa nilai rujukan tiap laboratorium itu ditetapkan oleh laboratorium, ya. Mau ngambil dari literatur boleh, mau penelitian sendiri boleh, mau ngedok penelitian yang sesuai dengan populasinya boleh. Intinya dia bisa dari berbagai sumber. Namun alangkah baiknya, ya, kamu itu juga boleh menanyakan itu ke laboratoriumnya, ya. Alangkah baiknya nilai rujukan yang dipakai itu adalah nilai rujukan yang sesuai dengan populasi pasien. Contoh, ya, pasien saya orang Indonesia, orang yang biasa, perempuan dewasa. Di perhimpunan kami spesialis patologi klinik itu sudah mengadakan penelitian tentang hematologi dan kadar nilai hematologi normal pada dewasa di Indonesia. Maka itu akan lebih cocok dibandingkan kamu ngambil hematologi dari misalnya mana ya, dari misalnya buku atlas, ya, seperti itu, atau misalnya Winthrop, ya, atau dan lain-lainnya. Jadi nilai rujukan kamu harus samakan dengan kondisi populasi yang ada di Indonesia. Misal lagi orang periksa widal, ya, orang Indonesia endemis tifoid, nggak bisa itu pakai rujukan widalnya orang luar negeri atau misalnya widalnya orang Eropa. Jelas pasti titernya akan berbeda. Jadi nilai rujukan harus kalian cari, ya. Oke, kalau di lab itu ada bantuannya, tapi misalnya kamu nggak yakin, kamu harus searching, ya, evidence base, ya, nilai rujukannya di Indonesia itu seperti apa, karena dia pasti akan beda-beda. Oleh karena itu soal UKM kalian itu biasanya, ya, apalagi soal udah pasti ada nilai rujukan yang berbeda. Karena kami pun nggak mengharap kalian untuk hafal, tapi setidaknya kalian tahu titik cut off, ya, sebagai acuan. Oh, misalnya, oh, ini di atas 11.000 leukositosis, ya, atau kamu boleh ngambil 12.000, oh, di atas 12.000 saya anggap leukositosis, nggak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau nilai rujukan harus kamu sesuaikan dengan populasi, itu, ya. Jadi jangan tanya lagi yang kenapa kok nilai rujukan itu beda. Ini bisa dibaca sendiri, ya, silahkan. Dan ini bahkan per harinya, ya, ini kayak gini itu biasanya dari penelitian, ya. Nah, di dalam hasil lab itu pasti ada dokter pengirim. Oh ya, di besok itu ini kondisi lapangan, ya, saya kan ya di lapangan, ya.
Saya paling sebel sama dokter yang mengirim laboratorium untuk diperiksa tapi tidak pernah menuliskan nama dokternya ataupun diagnosisnya, ya. Itu menyebalkan buat saya. Kenapa? Saya tidak dukun, ya. Yang tahu yang tahu klinisnya, yang tahu periksanya, dia sudah periksa apa, arahnya kemana, itu ya kalian yang mengirim laboratorium. Dan saya butuh data tersebut untuk memverifikasi hasil, ya, karena saya juga punya ilmu kedokterannya. Nah, kalau misalnya datang ujuk-ujuk plus HB3, saya nggak tahu nih pasiennya kayak gimana, nggak ada bleeding, nggak ada apa. Dan saya tahu itu benar apa enggak? Ya nggak tahu toh, ya. Maka kalian wajib menuliskan nama kamu, telepon kamu, ya, dan diagnosis kamu sebelum mengirim laboratorium. Itu wajib, karena itu adalah tahapan verifikasi. Jangan salahkan kami kalau kami menilai mengeluarkan apa adanya karena kalian tidak memberikan info yang sejelas-jelasnya. Kami nggak dukun, saya selalu katakan, kami tuh nggak dukun tahu ujuk hasilnya seberapa, gitu ya. Nah, ini identitas pasien ya jelas. Kemudian ini ada nama personal hematologi rutin. Biasanya seperti ini, Cek. Ini pakai labnya Dr. Arif ya. Ini sudah cukup lengkap dan beda-beda ya, Dek. Yang dinamakan hematologi rutin tiap lab itu beda-beda. Maka kamu harus tanya hematologi rutinnya itu apa? Karena kadang ada cuma HB, HT, leko, trombo, itu ada yang seperti itu hematologi. Tapi ada yang hematologi rutin plus indeks tanpa div-count. Jadi ada NCP-NCH-nya tapi tanpa div-count. Itu beda-beda. Silahkan tanya ke laboratorium masing-masing. Biasanya penanganannya juga beda. Kemudian hasilnya, kemudian flag. Flag ini tujuannya adalah supaya awareness kamu. Ya, oh ini adalah hasil yang di luar nilai rujukan yang dipakai laboratorium. Ya. Jadi di luar rujukan nilai laboratorium yang dipakai laboratorium. Jadi belum tentu abnormal ya, saya bilang. Kalau ada flag ya di hasil laboratorium, kemudian itu pasti akan di luar nilai rujukan yang terserat. Tapi belum tentu itu cocok dengan populasi, saya bilang. Keterangan-keterangan biasa. Oke. Nah, inilah kalian kenapa tujuannya kalian itu menilai ini semua ya. Jadi HB, HT, RI ya, indeks RDB, BPC ya. HB, HT, RBC jelas untuk melihat adanya anemi dan polisitemia ya. Kamu mencari anemi dan polisitemia. Indeks kemarin ya, hipomikro, normo ya, ataupun makro. Dan tiap jenis indeks ada DD-nya masing-masing. Oh, normo biasanya karena ayo normo ya nggak ngantuk. Normo yang paling sering penyebabnya apa aja? Ayo. Seperti kemarin kos belum. Normo pada anemia normo udah skenario 1 dan praktik medical fit loh. Apa? Penyakit kronis. Terus bleeding bisa enggak? Bisa. Bleeding yang orangnya perdarahan 5 liter 1 bulan, tetap normo. Bleeding yang, berarti kalau normo bleeding yang akut ya, perdarahan akut. Terus apa lagi? Plastik. Terus apa lagi? Hemolitik yang ayo
Hemolitik apa jenisnya? Yang imun ya, Cek. Tuh yang paling sering ya. Jadi kamu harus tahu, oh anemianya normal, penyebabnya apa, gitu ya. Tuh Dek, kamu tenanan loh nih saya yang ngomongnya ujianmu nanti isinya kayak gitu ya. RDW ini fungsinya adalah untuk melihat ukuran yang bermacam-macam atau derajat anisositosis ya. Anisositosis akan relate dengan anemia defisiensi berat dan anemia hemolitik ya. Jadi kalau kamu ketemu ya pasien normo ya RDW-nya meningkat, itu kamu bisa mikir ini adalah sebuah hemolitik imun. Oh, indeksnya hipomikro ya, kemudian RDW-nya meningkat, oh bisa defisiensi besi berat, bisa sebuah hemolitik karena sebuah thalassemia. Tuh, jadi kalian harus sudah bisa seperti itu. Jumlah nekrosit DBC untuk infeksi dan keganasan hematologi. Trombosit ya, trombosit itu bisa naik bisa turun kayak kemarin ya. Yang paling sering kalau naik karena sebuah infeksi. Sebelum kalian berpikir yang primer kemarin ya, mustasis sudah saya bilang gangguan koagulasi. Nah ya, gangguan koagulasi bisa resiko perdarahan, keganasan hematologi, ini yang primer. Jadi singkirkan trombositosis sekunder dulu, baru trombositosis primer. Begitu juga dengan trombositopenia. LED meningkat pada anemia, infeksi atau inflamasi. Hitung jenis leukosit yang bisa mengarahkan ke inflamasi, infeksi, alergi, bacterial infection, viral infection, tergantung. Jadi macam-macam yang bisa kamu interpretasikan. Ini saya sebutin aja, ini sudah. Nah ini ya, ingat-ingat kalau ketemu normo ya, anemia, oh HB turun, normo, pikirmu ini aja, wes tidak usah kemana-mana ya. 1, penyakit kronis ya. 2, hemolitik yang imun ya. Terus 3, bleeding akut ya, anemia aplastik ya, dan anemia karena penyakit ginjal kronis atau penyakit kronis ya. Yang nggak pernah dengar yang mana? Aplastik ya, namanya aja aplastik. A itu tidak plastik itu berarti jaringannya sudah nggak bisa mengeluarkan gitu ya sel-selnya. Aplastik, aplastik macam-macam ya, bisa karena primer maupun sekunder ya. Sekunder biasanya karena obat-obatan ya, itu sering ya. Viral infection juga bisa ya, seperti itu. Intinya adalah ketika dia diambil sumsum tulangnya ya, aspirate sumsum tulangnya, maka akan ditemukan hiposelularitas ya. Berarti ketemu hiposelularitas, maka ini termasuk anemia aplastik. Kira-kira Dek, kalau anemia aplastik retikulositnya gimana Dek? Retik itu apa? Kemarin biasa retik ayo. Retikulosit muda, namanya aplastik. Berarti retikulositnya naik atau turun? Turun ya. Jadi khas ya, anemia normo dengan retikulosit turun ya, gambaran sumsum tulang hiposelularitas, maka ini adalah anemia aplastik ya. Tuh. Anemia hemolitik di sini, hemolitiknya adalah yang imun, saya bilang mekanismenya imunologi. Contohnya adalah autoimun hemolitik anemia yang tipe warm ya. Jadi hemolitik anemia yang imun itu ada yang warm, ada yang cold ya. Yang warm biasanya manifestasinya adalah anemia normo dengan sferosit, dan namanya hemolitik. Berarti retikulositnya gimana Dek? Kan ada pemecahan tuh di perifer, maka retikulositnya
naik ya. Jadi yang membedakan itu ya, anemia normo ada sferosit di gambaran darah tepi ya, kemudian retikulositnya naik, maka ini adalah anemia hemolitik imun AIH WAM ya, WAM type ya, tipe H. Oke, kemudian hipomikro. Mikrositik tadi secara gambaran darah tepi dibandingkan dengan siapa yang ngetes kemarin itu paham banget. Mikrositik dibandingkan dengan ukuran eritrosit dibandingkan dengan inti sel limfosit. Kalau lebih kecil berarti mikrositik ya. Hipokrom dari sentral kalornya lebih dari sepertiga. Wah, ini menguap kafir nih ya. Dari ini ya, anemia hipomikro. Kalau kalian ketemu anemia hipomikro ya, yang paling sering DD yang pertama adalah defisiensi besi ya, kompetensi 4 ya. Khasnya apa dek? Anemia defisiensi besi, hipomikro. Kemudian RDW nya tadi, kalau hipomikro ya kecil-kecil di gambaran aposan darah tepi pada defisiensi besi akan ditemukan sel defisiensi besi, sel pensil, maka akan banyak ukuran RDW-nya menjadi meningkat ya. Orang anemia defisiensi besi berarti kamu ketemu anemia hipomikro, RDW-nya meningkat. Gambaran darah tepi ketemu sel pensil, sel seruntu ya, itu maka arahmu anemia defisiensi besi ya. Anemia pada penyakit kronis biasanya hipomikro tapi RDW-nya nggak apa-apa ya, masih seragam tuh. Kemudian talasemi ya, talasemi termasuk anemia hemolitik yang mekanismenya adalah gara-gara gangguan pembentukan rantai globin ya, makanya ada talasemia beta, talasemia alfa ya. Tuh khasnya apa dek? Anemia hipomikro sama kayak defisiensi besi, RDW-nya meningkat, tapi gambaran darah tepinya ditemukan namanya hemolitik fragmentosit, ketemu basofilik stippling ya, fragmen basofilik stippling, dan ada namanya hemolitik tadi berarti ada respon sumsum tulang dengan mengeluarkan eritrosit muda, berarti ratingnya tinggi, ditemukan eritroblas kayak gitu ya. Jadi thalassemia hemoglobinopati seperti itu, sideroblastik jarang, rare, leukemia juga jarang ya. Jadi yang penting adalah 3 di atas ini. Makro ya, kalau ketemu makro ya, yang Mbok pikirkan pertama kali adalah yang paling atas ini dek ya, anemia megaloblastik ya. Biasanya ditemui defisiensi folat ya, B12, dan gambaran darah tepinya sering ditemukan hipersegmentasi neutrofil ya. Anemia megaloblastik ada hipersegmen neutrofil ya. Kemudian bisa juga alkoholisme, liver disease ya. Kemudian myelodysplasia ya, myelodysplasia itu bukan hanya makrosit tapi yang khas adalah makroovalosit ya. Jadi ditemukan makroovalosit
ada eritroblast, ya. Kemudian mielodisplastik itu kelainan-kelainan yang tidak seharusnya ya, segmennya itu jadi hiposegmen, ya, hiposegmen neutrofil, dan ditemukan sel blast, itu namanya mielodisplasia. Ya. Dan itu aja, anemia megaloblastik, ya, liver disease dan mielodisplasia untuk makro. Tapi yang utama adalah pikirkan defisiensi folat dan B12. Ini ya, anisositosis, ada yang besar, ada yang kecil, ya. RDW-nya pasti akan meningkat. Poikilositosis, ya, sebenarnya ini bukan istilah yang internasional, ya. Poikilositosis itu di Indonesia itu menunjukkan bahwa banyak sel-sel tidak normal, ya. Ini ada sel teardrop, ya, sel teardrop, kemudian ada sel stoma, ovalosit, sferosit, ya, macam-macam. Nah, ini LED kemarin, ya, sudah, ya. Caranya, prinsipnya adalah dengan sedimentasi, ya, sedimentasi, kemudian ini, ya, di dalam pregnancy maka dia juga akan memanjang sehingga nilai normal LED pada orang yang hamil itu akan lebih tinggi, nggak sampai 20 aja, tapi sampai 60 juga, gitu ya. Nah, yang penting kan kamu interpretasinya ini, ya. Yang interpretasinya ada LED meningkat dan LED menurun, ya. LED meningkat karena sebuah inflamasi dan infeksi. Kenapa, Dik? Ya karena di situ pasti ada protein-protein, ya, inflamasi yang menyebabkan dia prosedimentasi, dia akan gampang lebih turun, ya. Anemia kehamilan jelas, ya, penyakit autoimun dan keganasan, intinya seperti itu. Tapi LED-nya menurun kalau sel-selnya meningkat, Dik, ya. Ya iyalah, kalau itu sedimentasi, kalau selnya meningkat maka LED-nya akan lebih lambat turun. Yaitu apa? Polisitemia, leukemia. Polisitemia itu kan kebanyakan eritrositnya, ya, pasti LED-nya akan menurun. Leukemia, LED-nya juga bisa menurun. Sindrom hiperviskositas, ya, hiperviskositas berarti kental banget, itu juga LED-nya juga menurun. Hemoglobinopati karena sel-selnya itu kecil-kecil, ya, maka dia akan turunnya itu akan lebih lama. Ini hanya makro sel yang sudah kemarin, ini sudah, ya, saya rasa sama ini, ya, yang saya bilang. Ini namanya yang limfosit reaktif yang kemarin mungkin saya sudah bilang, ya, bahwa ini biasanya akan seperti rok, gitu ya. Dia bentuknya seperti rok, akan mengitari dari eritrosit. Ini khas pada infeksi virus. Jadi kalau ketemu ini banyak, alias limfosit reaktifnya banyak, maka kami simpulan gambaran darah putihnya pasti arahnya sebuah viral infection, ya. Ini limfosit, ya, kemudian ini yang limfosit plasma biru, ya, limfoplasmocytoid, ya. Kemudian monosit, ya, bentuknya seperti ini, ya. Ini udah pada tahu tuh kemarin harusnya, ya. Leukosit ini yang eosinofil, kemudian basofil, saya sebut aja limfosit reaktif. Oke, ini monosit, ya. Monosit itu intinya, ya, yang membedakan dengan limfosit. Kalau limfosit itu masih oke. Kalau limfosit itu biasanya, monosit itu biasanya bervakuomisasi, vakulnya banyak. Nah, perubahan kuantitas leukosit, ya, ini untuk interpretasi, ya. Jadi yang pertama kok lihat itu leukositnya jumlahnya naik atau turun dulu, gitu, ya. Jumlah leukosit. Kemudian kalian lihat hitung jenis leukositnya, diferensial count-nya yang kalau kalian kemarin periksa, ya. Lah, ada yang bilangnya relatif, ada yang absolut, ya. Jadi biasanya, ya, hasil lab itu menyajikannya itu dalam bentuk relatif, alias proporsi. Jadi eosinofil 1%, misalnya basofil 0%, neutrofil
68% seperti kalian ngediff yang di laboratorium. Tapi kalau kamu ingin tahu angka absolutnya, itu harus persentase. Misalnya tadi 1% ya, ketemu eosinofilnya 1%. Kamu lihat leukositnya berapa? Kalau leukositnya 8.000, ya udah 1/100 kali 8.000. Itulah eosinofil absolutnya. Paham sampai sini ya? Jadi kalau kita ngomong hitung jenis leukosit dalam bentuk absolut, itu adalah persentase atau proporsi dikalikan dengan jumlah leukosit. Nah, sehingga akan ada banyak istilah, yaitu apa? Biasanya osis atau filia, ya. Leukositosis berarti leukositnya naik, ya. Kemudian neutrofilia itu berarti neutrofilnya naik, ya. Monositosis berarti monositnya naik, atau penia atau turun, ya. Trombositopenia, leukopenia, ya. Neutropenia, ya. Tuh, kalau dua jenis sel menurun, misalnya HBRI dan trombo. HB itu kita identikan dengan RBC, ya. HB turun, trombonya turun, berarti ini adalah bisitopenia, ya. Atau misalnya leukosit turun sama trombosit turun, berarti leukopenia dan trombosit itu juga bisitopenia. Seperti itu. Kalau semua sel menurun, kita ngomongnya pansitopenia, ya. Kalau meningkat semua namanya panmyelosis atau polycythemia. Nah, tujuannya apa tadi? Ini ya. Kalau kamu bilang neutrofilia absolut, ya, itu harus lebih dari ini, ya, 7.500. Ya, jadi kadang presentasenya naik, tapi secara absolutnya tidak naik, ya. Nah, caranya gimana ya? Hitunglah tadi ya, presentase dikali dengan jumlah sel. Nah, penyebabnya apa? Ini penyebabnya fisiologis, misalnya kehamilan, persalinan, ya. Kemudian obat, ya. Penggunaan kortiko, ya, demarginalisasi, ya, exercise kejang, injeksi adrenalin, ya, itu bisa menyebabkan fisiologis. Demarginalisasi itu maksudnya neutrofilnya di semua akan berada di sirkulasi, ya, makanya seakan-akan neutrofilia. Kemudian infeksi bakterial, jelas ya, inflamasi, penyakit metabolik, neoplasma, bleeding, ya, myeloproliferative disorder, ya. MPD itu banyak ya. MPD kalau kita ngomong myeloproliferative disorder itu ada 4, ya, yaitu CML, ya. Kemarin kita tahu ya, CML, polycythemia vera, myelofibrosis, dan primary, lebih tepatnya primary myelofibrosis dan trombositosis esensial. Ini adalah myeloproliferative disorder. Oke. Kemudian yang perlu diketahui adalah masalah nih left shift, ya. Kalian pasti akan selalu dengar ya bacaan interpretasi neutrofilia absolut dengan left shift atau neutrofilia absolut dengan shift to the left. Ya, maksudnya apa deh? Ya, itu sebenarnya istilah yang menunjukkan ini tuh kalau ke kanan itu kan semakin matur, ya. Ini tuh dari mieloblas, mielosit, metamielosit, ya, batang, segmen, ya, semua ini segmen. Lah, ketika ada yang namanya shift to the left, ya, alias bergeser ke kiri, itu maksudnya ada neutrofil imatur yang muncul pada sirkulasi. Di sirkulasi normal diphthong hanya ketemu batang dan segmen seperti yang kalian diphthong. Tapi kalau udah ketemu metamielosit, ketemu mielosit, dan dalam jumlah tinggi, itu kita namakan shift to the left. Dan itu patognomonis, ya, pada sebuah
sebuah severe infection atau severe inflammation alias inflamasi atau infeksi berat. Kenapa? Ketika ada infeksi dan inflamasi berat, maka tubuh akan merespon dengan mengeluarkan leukosit-leukosit mudanya karena dia sudah kewalahan gampangannya ya untuk menghadapi infeksi atau inflamasi yang ada di janinnya. Maka yang muda-muda ikut dikeluarkan walaupun dia belum matang. Ya, so lapsing adalah peningkatan imatur granulosit di sirkulasi. Kemudian yang kedua leukopenia, ya. Leukopenia ini adalah penurunan yang paling penting di leukopenia yang mau cari itu hanya satu deh, neutropenia. Ya, normalnya ya neutrofil itu adalah dominan di orang dewasa, ya, dewasa muda sampai dewasa, ya. Itu harus dominan neutrofil. Kalau terjadi neutropenia, yang paling sering adalah ini deh, ya. Yang disebut neutropenia dulu adalah neutrofil kurang dari 1.500. Ingat ya, neutrofil kurang dari 1.500 itu neutropenia. Ya. Lah penyebab paling sering apa deh? Kalau rasial udah nggak ya, itu berarti rasnya kita nggak bisa itu. Yang paling sering satu adalah viral infection. Ya. Biasanya orang hepatitis B, Epstein-Barr atau HIV itu cenderung neutropenia. Saya sering banget orang HIV di mual banyak ya. Beberapa pasien HIV itu ramai seperti itu. Nah, itu selalu saya dapati neutropenia. Ya, satu itu. Kemudian yang kedua adalah drugs, ya, obat. Kemudian splenomegali juga bisa dan autoimun itu juga bisa ya. Jadi ada neutropenia karena autoimun, biasanya kayak SLE seperti itu. Nah, yang terakhir ya saya bilang ya, kalau kalian ketemu itu singkirkan selain primernya itu. Kalau terakhir jelas masalah primernya yaitu di bone marrow. Neutropenia itu sering didapati pada anemia aplastik, ya, dan mielodisplastik, ya. Jadi khas ya di aplastik atau mielodisplastik biasanya akan cenderung neutropenia, ya. Tapi akan lebih parah yang aplastik. Aplastik pasti akan neutropenia, ya. Jadi tingkat severitas ya atau tingkat keparahan dari anemia aplastik itu diukur dari neutropenia. Ini ya, neutropenia. Kalau misalnya neutrofil itu kan kita tahu sebagai perlawanan terhadap infeksi dan inflamasi. Jadi kalau terjadi neutropenia berat, ya, neutropenia berat itu di bawah 500 D, maka dia pasti akan namanya febrile neutropenia. Ini sering pada pasien-pasien ALL ya, yang sudah kemo atau apa itu biasanya juga sering disertai febrile neutropenia. Maka dia akan rentan sekali terhadap infeksi, ya, seperti itu. Bahkan kalau kurang dari 200 bisa sepsis sampai kematian. Yang kedua adalah eosinofilia. Yang kedua adalah eosinofilia. Eosinofil lebih dari 400 ya. Makanya ya kalau tadi neutropenia itu dia 1.500, kalau neutrofilia lebih dari 7.500. Kalau eosinofilia lebih dari 400. Itu cara ngitungnya tadi ya saya bilang, kamu harus ngitung absolutnya dulu ya. Nah, maka kalau kamu ketemu eosinofilia absolut, paling sering ini di 4 teratas ini. 1. Infeksi parasit cacing, kecacingan.
Ya mau cacing apa aja ya, cacing tambang, cacing belang, cacing kremi, cacing apapun, itu biasanya eosinofilia atau mekanisme alergi, ya alergi atau virus juga alergi drug reaction. Ya. Jadi yang paling sering dua itu infeksi parasit helminth, ya alias cacing. Yang kedua adalah masalah alergi, baru yang lain-lain. Basofilia, ya basofil nilai rujukannya adalah 0%, alias harusnya jarang banget ketemu di sirkulasi. Kalau dia bisa duanya, ya alias lebih dari 1000, ini paling sering gara-gara ini deh. Yang ini dulu, yang terakhir, myeloproliferative disorder. Contohnya paling sering adalah CML atau chronic myelocytic leukemia, ya itu yang paling sering. Baru penyebab-penyebab yang lainnya. Limfositosis, ya limfosit lebih dari 4.000. Bahkan kalau dari lebih dari 5.000, kita sudah curiga keganasan limfosit, ya. Jadi lebih dari 4.000 atau lebih dari 5.000 itu pada keganasan. Nah, penyebab limfositosis pertama, kalau yang akut jelas infeksi virus, ya viral infection, limfositosis, ya. Kalau yang kronis bisa penyakit bakterial yang kronis seperti TB atau toxoplasmosis, ya. Nah, ini deh yang saya bilang, leukemia limfositik kronis CLL itu wajib di atas 5.000. Jadi kalau ketemu limfosit lebih dari 5.000, orangnya sudah tua, ya walaupun tampaknya baik-baik saja, jangan lupakan itu sebuah keganasan kronik leukosit, ya yang limfosit, ya alias CLL, leukemia limfositik kronis, ya itu adalah yang limfositosis, ya. Biasanya pasiennya splenomegaly, khas banget ya splenomegaly, kemudian limfositosis absolut, orang tua, ya. Tuh. Kemudian monositosis, ya. Monositosis itu juga bisa lebih dari 8.000, biasanya bakterial infection juga, ya. Kemudian yang sering lagi adalah penyakit-penyakit kronis yang lain, ya, SLE, ya. Kemudian protozoa infection, ya. Berarti infeksi protozoa yang amuba seperti itu bisa. Dan CMML yang chronic myelomonocytic leukemia, ya. Kemudian jumlah dan morfologi trombosit, ya. Ini kemarin sudah. Lah, kalau trombositopenia, ya ini penyebabnya. Saya ingatkan lagi, ya. Ada penurunan produksi trombosit, ada memendeknya trombosit, politrombosit, dan dilusi. Ingat, yang kalau kamu ingin melihat trombositopenia, yang dipikirkan pertama adalah infeksi, karena dia memendek, ya umur trombositnya. Biasanya karena virus, kemarin saya sudah singgung, ya. Selain itu baru kamu pikir sebuah imunotrombositopenia, kemudian gangguan di sumsum tulang, ya. Nah, kalau kebalikannya trombositosis, maka yang kok pikir reaktif terlebih dahulu. Saya ingatkan lagi, reaktif apa? Iron deficiency dan hemolytic anemia. Baru kamu pikir ini adalah sesuatu yang transient, ya. Contohnya apa? Akhir blood loss, ya itu bentar kok, kemudian normal lagi, kemudian recovery dari trombositopenia. Jadi orang DHF dan trombositopenia, terus dia sembuh, biasanya dia akan trombositosis bentar, baru dia kembali normal. Ya ini contoh-contoh, ya deh. Nih
Perempuan usia 55 tahun riwayat DM 15 tahun ya. HB-nya berarti anemia ya. Normo anemia kok normo berarti pikiranmu dedenya apa sih tadi Dek? Penyakit kronis ya. Apalagi ini ada riwayat DM, ada peningkatan LED gitu ya. Nih, kemudian tulis lagi, perempuan usia 25 tahun demam mual muntah diare subfebril konjungtiva anemis ya. HB-nya 9, MCV MCH-nya masih normo ya. Kemudian leukosit oke, trombosit oke ya. Laju endap darahnya meningkat ya. Berarti peningkatan LED. Hitung jenisnya neutrofilnya 81 ya, tapi jumlah leukositnya masih normal. So ini adalah relatif neutrofilia ya. Kemudian hematokrit itu harusnya 3 kalinya hemoglobin ya. So kalau 3 kali 9 harusnya 27, ini kok meningkat, berarti kamu curiga sebuah hemokonsentrasi ya. Anemia normo nekrofilia relatif peningkatan energi curiga hemokonsentrasi, maka ini hemokonsentrasinya gara-gara dia dehidrasi, maka terapi cairan ya. Kemudian apa sih ya penyakit kronisnya, silakan dicari ya. Jadi gitu ya. Ini adalah awalan untuk mencari diagnosis yang selanjutnya. Perempuan usia 27 tahun lemah letih tusuk mulai pucat konjungtiva anemis. Ternyata hemoglobinnya 6, MCV MCH-nya turun, berarti anemia hipomikro. DD-nya apa saja? Defisiensi besi sama talasemi. Kita lihat RDB-nya. Oh benar, RDB-nya naik sedikit ya. RDB-nya naik sedikit. Berarti ini curiga anemia defisiensi besi. Ingat, trombositnya naik, berarti ini trombositosis. Tadi salah satu trombositosis penyebabnya adalah defisiensi besi. So ini adalah trombositosis reaktif karena sebuah defisiensi besi. Itu ya cara interpretasinya. Nih, anak perempuan usia 2 tahun demam pucat hepatos pleno, HB 7,5, anemi, MCV NPH-nya turun, anemia hipomikro, leukositnya naik ya, kemudian trombositnya normal. Setelah di DDT, dihitung jenis ternyata juga ketemu eritroblasnya positif, hitung jenisnya limfositosis ya. Jadi anemia hipomikro, anisopoikilositosis ya, fragmentosit, sel target dan eritroblas. Ini apa berarti? Ada eritroblas, ada fragmen, anemia hipomikro. Berarti arahnya sebuah talasemi ya. Kemudian limfositosis berarti curiga adanya infeksi. Arahnya kalau limfositosis, kalau akut tadi limfositosis akut berarti arahnya viral infection. Kan gitu ya. Kemudian ini lagi wanita usia 18 tahun 4L kulit agak kuning, HB 3,1 ya, anemia, MCV normal, MCH-nya normal, berarti anemia normo tapi turun banget, anemia grafis. Normo peningkatan LED ya, jelas anemia peningkatan LED ya. Ketemu eritroblas deh, apa yang kau pikirkan? Anemia hemolitik ya. Anemia hemolitiknya apa? Yang imun, karena apa? Ketemu sferosit ya. Kalau ketemu sferosit, anemia hemolitik yang imun, hipogontek. Syaratnya apa dek? Periksa
retikulosit, ya. Harapannya retikulositnya kalau hemolitik meningkat, ya. Bilirubin total direct indirect yang meningkat yang mana? Kalau hemolitik sekarang tadi Indirect. hemolitik ya bilirubin indirect, ya. Kemudian kumtesnya akan positif, ya. Kumtesnya positif karena ini mekanismenya adalah imun, ya. Nih, perempuan usia 68 tahun lemas, nyeri dan panas di telapak tangan, pucat positif, sekaligus anomalatis, ya. Hemoglobin 6, MCV MCH wah naik, ya. Seperti itu. Kemudian laju endam darahnya juga meningkat, ya. Ini anemia makrositik, arahnya sebuah defisiensi fol, ya. 12. Nih yang saya bilang ya, ada kamu ketemu mimisan gusi berdarah, gangguan hemostasis, ya, yang bersifat bleeding. Ada purpura ekimosis, berarti ini hemostasis primer. Kemarin ya kamu bedain gimana gangguan hemostasis primer atau sekunder. Kalau di mukosa, di kulit, di mukosa, di permukaan, maka biasanya ini masalah di primer, ya. Trombosit, tenang, trombositnya adalah 12, yang lain-lainnya normal deh. So ini adalah isolated thrombocytopenia, arahnya sebuah imun thrombocytopenia, ya. Ini laki-laki usia 19 tahun, demam 3 hari, nyeri ulu hati, suhu 35, hepatomegalit 1 cl, ya. Leukositnya 3,81, trombositnya turun. So ini di sitopenia, ya. Kemudian terjadi limfositosis, ya. Leukopenia, limfositosis relatif, monositosis dan trombositopenia. Ini masih banyak, ya, DD-nya, ya, masih bisa karena infeksi, ya, bisa juga karena infeksi viral, bisa juga curiga keganasan, cuma ini lebih ke arah sebuah infeksi. Anak laki-laki usia 5 tahun, demam mimisan, pucat, hepatus pleno, limfadenopati subclavicularnya, B5, jumlah trombositnya turun, trombositopenia, ya. Leukositnya naik banget, ya, 52.900. Anemia normo, leukositosis, trombositopenia. Kemudian ternyata ketemu BLAS, maka ini curiga sebuah keganasan hematologi, ini, ya. Ketemu limfoblas 66,7%. Kemarin udah lihat toh Mas Kang itu, ya, udah ditunjukin, ya, sel BLAS itu seperti apa. Ini perempuan usia 45 tahun, demam, nyeri saat terkening, ya. Jumlah leukositnya 15,41, trombositnya 1 juta, 1.423, ya. Kalau ketemu trombositosis tadi, pikirkan yang pertama adalah sekunder dulu, ya. Jadi sekunderi dulu. Kalau memang seperti ini biasanya adalah sebuah infeksi yang cukup berat, ya, nyeri berkemih. Ini kemungkinan mungkin ISK, hyaluronefritis, dan itu maka kamu sarannya adalah periksa urin, ya. Jadi ada leukositosis, neutropenia absolut, dan trombositosis reaktif, ya. Walaupun 1 juta, kamu jangan mikir ini sebuah keganasan dulu, singkirkan yang reaktif dulu. Nah, beda ini sudah lama, ya. Kemudian tiba-tiba ada kelemahan anggota gerak, ya. Ini sama, jumlah trombositnya jutaan, deh. Biasanya dia disertai splenomegali, ya. Maka ini kamu curiga sebuah trombositosis esensial. Orang trombositosis esensial itu biasanya nggak harus 1 juta gini, ya, deh. Kadang di atas 450, kemudian dia persisten dalam 6 bulan seperti itu tanpa
menyingkirkan yang reaktif, maka bisa bikin sebuah trombositosis esensial. Ini ya, ada laki-laki hepatopleno Sapner 4 HB turun ya, trombositnya naik ya, leukositnya naik banget. Ini yang dinamakan hyperleukositosis ya, alias leukositnya di atas 100.000 seperti itu. Nah, ternyata ditemukan basofilia. Tadi kalau ada basofilia 6% seperti itu, kalian mikirnya di ketemu myeloblas juga nih 2%. Ada basofilia, ada myeloblas, trombositnya tinggi dan leukositnya tinggi banget dan ada pembesaran organ. Ini sebuah keganasan hematologi kronik seri myeloid alias CML. Basofilia tadi patologonis di CML ya. Ada basofilia plus eosinofilia ya. Jadi yang khas di CML adalah basofilia, eosinofilia, ketemu myeloblas dan ditemukan seluruh tahapan maturasi leukosit. Artinya apa? Ketemu shift to the left sampai myeloblas. Ya, ketemu semua. Itu khas di CML. Ini ya, ini panmyelosis biasanya merah-merah semua, pletora di wajah itu merah ya, kemerahan. Ini khas pada orang polisitemi, dia meningkat semua. Panmyelosis, HB naik, leukosit naik, trombosit naik ya. Ini pansitopeni ya, pansitopeni, kemudian dia perut membesar, dia ternyata hepatitis B ya, CA hepatoselular. Itu bisa pansito. Ini pansitopenia dengan limfositosis relatif ya. Oke, sampai kesini ada yang mau ditanyakan pasnya. Jangan bingung ya, nanti soalnya dari kasus-kasus, karena kalian harus menginterpretasi ya. Ingat tadi, kalau kamu mendengarkan dan menyermati apa yang saya katakan pasti bisa. Gitu? Gak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.